Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 5 Butuh, Pak Bupati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Butuh. Sebelumnya marilah pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan, karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, karena di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, Bapak dan Ibu sekalian berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi penerapan budaya positif, kaitannya dengan program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi penerapan budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang masih asing dengan istilah Diseminasi. Iya, diseminasi. Yes. Kalau diseminasi itu dapat diartikan sebagai penyebar luasan informasi. Nah, kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan, ini adalah saya ingin sekedar sharing terkait apa yang sudah saya pelajari dan penerapan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Sebelum kita jauh melangkah mengupas tentang budaya positif, alangkah baiknya kita mengetahui tentang budaya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa itu budaya. Mungkin ada yang ingin berpendapat, monggo silakan, saya beri kesempatan. Mungkin berikan budaya. Ciri khas daerah yang masing-masing. Ya, ciri khas daerah masing-masing. Monggo Pak Haji. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Ya, kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Jadi apa itu budaya? Ya, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Intinya apa? Budaya itu adalah kekuatan untuk menciptakan hal-hal baru, membuat kegiatan-kegiatan baru. Ada juga yang mengartikan bahwa budaya itu adalah kekuatan untuk mengubah alam. Apa kaitannya dengan sekolahan? Karena kita sebagai pendidik, kita hidup di lingkungan sekolahan, maka kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan, kegiatan apa yang akan kita ciptakan, nah itu adalah upaya untuk menciptakan yang namanya sebuah budaya. Nah, budaya tersebut nanti akan menghasilkan sebuah produk yang disebut sebagai kebudayaan, hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Selanjutnya terkait latar belakang saya mengambil topik tentang budaya, yaitu bahwa sebagai seorang pendidik kita itu harus menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mampu melayani setiap kebutuhan murid. Kemudian budaya positif tadi dibahas tentang budaya. Kemudian selanjutnya adalah budaya yang positif. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh menciptakan budaya-budaya yang negatif. Kita harus bergeraknya ke arah positif, yaitu budaya positif merupakan manifestasi atau perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih asing dengan yang namanya keyakinan universal. Itu kalau kita ibaratkan itu seperti ini. Misalkan Bapak Ibu mengendarai sepeda motor,
memakai helm atau tidak? Pakai atau tidak Pak Farhan? Pakai. Nah, tujuannya apa memakai helm? Monggo Pak Farhan, kira-kira? Keamanan. Untuk keamanan. Terus Bu Dewi, kira-kira Untuk melindungi kepala. untuk melindungi kepala. Nah, itulah yang disebut sebagai nilai keyakinan kebajikan universal. Nilai-nilai kebaikan yang tidak memandang ras, suku, agama. Jadi bukan berarti maksudnya begini. Orang memakai helm itu bukan karena takut ditilang polisi, tapi karena demi nilai-nilai kebajikan universal, yaitu untuk keamanan, untuk keselamatan. Itulah yang disebut nilai kebajikan universal. Nah, contoh penerapan budaya positif yang ada di SD kita, pertama yaitu kegiatan membaca Asmaul Husna di setiap paginya. Budaya membaca Asmaul Husna sebelumnya memang sudah ada, tapi kan dibaca di dalam kelas dan salah satu murid membaca di kantor untuk memimpin pembacaan Asmaul Husna. Namun muncul dilema atau keresahan, kok ketika membaca di dalam kelas banyak siswa yang tidak mengikuti. Maka kita memunculkan atau mencoba untuk menampilkan budaya baru, yaitu kita coba membaca Asmaul Husna di lapangan secara bersama-sama. Meskipun sebelum pelaksanaannya juga ada kekhawatiran, yaitu kalau dibaca di halaman nanti bagaimana mengkondisikan siswa. Tapi ternyata dengan kerjasama kita, kolaborasi kita, ternyata kegiatan membaca Asmaul Husna juga berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sebelumnya kalau budaya ini belum diterapkan, anak berangkat ke sekolah ya udah langsung masuk ke sekolah tanpa menyapa bapak ibu guru. Begitu juga bapak ibu guru juga tidak menyapa anak-anak. Tapi ternyata setelah kita terapkan budaya ini, ternyata kita dapat berinteraksi dengan para siswa. Nah, refleksi penerapan budaya positif, yakni pelaksanaan budaya positif membaca Asmaul Husna dan budaya 5S memberikan dampak yang signifikan. Murid yang awalnya kurang antusias membaca Asmaul Husna karena membaca di dalam ruangan, kemudian ketika berpindah tempat membaca di lapangan, ternyata murid sudah mulai antusias. Meskipun tetap ada juga beberapa anak yang belum ikut membaca, tapi seiring berlalunya waktu nanti kita akan melakukan perbaikan lagi. Selanjutnya dalam budaya positif ini nanti akan dibahas beberapa konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pada awalnya kita masih mengikuti paradigma belajar teori stimulus respon, entah itu disadari atau tidak. Bahkan ketika menginjak bangku kuliah, paham ini yang saya pelajari, yaitu paham stimulus respon. Nah, menurut teori stimulus respon, bahwa memposisikan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Individu yang belajar memberikan respon ketika kita memberikan stimulus. Kalau tidak ada stimulus, berarti siswanya tidak melakukan apa-apa. Nah, inilah yang dianut oleh paham teori stimulus respon. Kemudian munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan. Jika ada penguatan, siswa diharapkan akan melakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus. Tapi ketika ada hukuman, maka diharapkan siswa menghentikan tindakannya tersebut. Maksudnya bagaimana? Misalkan siswa datang terlambat, kita berikan hukuman, maka diharapkan siswa besok lagi tidak terlambat.
Itu adalah paham yang kita anut yang dulu. Tapi kita diharapkan di masa kini ternyata teori stimulus respon sudah tidak relevan lagi. Kita harus beralih pandangan atau paradigma terhadap belajar, yakni beralih ke teori kontrol. Nah, apa inti dari teori kontrol? Bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Okay? Meskipun diberikan hukuman, tapi kalau tidak ada motivasi dari dalam dirinya, anak tersebut tidak akan berubah. Inilah yang dimaksud teori kontrol. Okay? Ini juga pembelajaran baru yang saya dapatkan. Nah, perbedaannya apa antara stimulus respon dengan teori kontrol? Misalkan stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sementara teori kontrol memandang bahwa kebutuhan setiap peserta didik itu berbeda. Misalkan apa dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran misalkan kita menggunakan media atau cara belajar cuma membaca, padahal beberapa anak memiliki perbedaan. Ada yang lebih mumpuni di bidang audio, ada yang lebih memahami jika dijelaskan melalui gambar atau bahkan audio visual. Jadi berbeda antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau teori stimulus respon menganggap semuanya sama, sedangkan teori kontrol menganggap ada perbedaan di setiap individu. Nah, penerapan teori kontrol, misalkan ini adalah contoh pembelajaran yang menerapkan teori kontrol. Misalkan ini materi matematika tentang rusuk bangun rumah. Nah, ketika membuat proyek ini, saya tidak memberikan batasan. Bahan-bahannya adalah sedotan malam atau plastisin, tidak, tapi saya beri kebebasan. Silahkan mau menggunakan sedotan boleh, plastisin boleh, terus misalkan menggunakan tusuk sate pun boleh, menggunakan lidi pun boleh. Jadi kita berikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi potensi apa yang ada di sekitarnya. Selain itu, keragaman produk juga kita berikan keleluasaan. Kamu mau buat kerangka prisma boleh, kamu mau buat kerangka balok boleh, kamu mau buat kerangka kubus juga boleh, karena setiap anak pasti memiliki keunikan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih suka membuat kubus atau juga yang lebih suka membuat balok. Selain itu, anak juga diberi kebebasan. Mungkin ada anak yang tidak mampu atau ada anak yang lebih mampu. Nah, di sini saya berikan kesempatan bagi anak yang mampu untuk membantu temannya yang kurang mampu. Itu tanpa disuruh pun mereka tetap anggap, oh ini temanku belum bisa. Ternyata siswa yang mampu mau membantu dengan kepada siswa yang kurang mampu. Refleksi belajar menurut teori kontrol. Ketika menerapkan teori kontrol dalam kegiatan belajar mengajar, murid memiliki kesempatan lebih untuk mengeksplorasi setiap potensi yang dimiliki. Kemudian produk belajar yang dihasilkan oleh murid juga variatif. Nah, kemudian dibahas tentang disiplin positif. Seperti apa yang kita singgung di awal tadi, disiplin itu bukan maksudnya bahwa anak itu mengikuti setiap aturan yang berlaku. Disiplin positif itu maksudnya bagaimana? Anak atau orang dikatakan memiliki sikap disiplin jika anak atau murid tersebut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan universal. Lah, apa nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya apa? Mencuri. Mencuri itu bertentangan dengan nilai kebajikan universal tidak?
bertentangan. Menurut agama Islam mencuri tidak boleh. Menurut agama Kristen mencuri juga tidak boleh. Begitu juga dengan pendapat agama yang lain. Alasannya apa? Yaitu Merugikan orang lain. iya, merugikan orang lain. Nah, contoh penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita misalkan pertama yaitu upacara bendera. Nah, ini dapat kita ambil pelajaran. Anak-anak itu mengikuti upacara bendera karena takut akan sanksi atau akan kesadaran terhadap nilai kebangsaan. Jangan-jangan siswa-siswi kita ikut upacara karena takut dengan gurunya atau takut dengan sanksi. Nah, itu yang harus kita ubah. Caranya bagaimana? Yaitu menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Jadi siswa itu bergerak dengan kontrol dirinya sendiri, bukan karena aturan yang diberlakukan. Kemudian begitu juga dengan kegiatan Sabtu Sehat. Anak-anak mengikuti kegiatan senam sehat atau Sabtu Sehat itu karena paksaan atau karena kesadaran diri. Kita harapkan atau kita kondisikan agar anak itu mengikuti kegiatan senam karena kesadaran dirinya sendiri, yaitu sadar akan pentingnya nilai kesehatan. Ya, jadi dari yang awalnya kita mengkondisikan anak dengan motivasi eksternal, kita ubah dengan motivasi internal, yaitu dari dalam diri anak, bukan karena motivasi dari luar. Selanjutnya yaitu terkait teori motivasi. Dalam bertindak pasti setiap orang punya motif. Bahkan dalam tindakan kejahatan pun pasti ada motifnya. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, murid-murid kita, atau teman-teman kita, atau bahkan kita sendiri. Kita melakukan suatu tindakan pasti punya motif. Nah, Dian Gerson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi bahwa misalkan anak datang tepat waktu, tujuannya apa? Oh, ben ora dihukum guru nih. Nah, itu adalah salah satu motif atau motivasi. Motivasi hukuman ini berasal dari luar diri anak atau motivasi eksternal. Kemudian yang berikutnya yaitu mendapat imbalan atau penghargaan. Kadang anak melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian bisa, imbalan bisa, hadiah bisa. Kadang tanpa kita sadari, yuk ini sing maju, begini akeh dewi nak sing maju bisa. Kadang seperti itu. Itu adalah salah satu contoh motivasi dengan memberikan penghargaan. Namun motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi yang bersifat eksternal, bukan kesadaran diri anak. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi menjadi diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya bagaimana? Jika kasusnya sama dengan siswa yang terlambat, kalau yang pertama tadi karena takut akan hukuman, kalau dibandingkan dengan motif yang ketiga menjadi diri sendiri, dia akan sadar, oh aku kalau terlambat nanti aku tertinggal pelajaran. Nah, itu adalah motif-motif yang berasal dari dalam diri anak atau motif internal. Nah, tugas kita apa? Tugas kita yaitu menumbuhkan motivasi yang bersifat internal ini. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya terlebih dahulu sebelum melanjutkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, silakan Bapak. Tanya. Lanjut ya.
Sekarang terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sedikit menyinggung tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin kita sering mendengar, tapi kalau restitusi mungkin dari kita banyak yang belum tahu. Termasuk saya pun sebelum mengikuti program Guru Gerak juga belum tahu atau belum paham terkait restitusi, termasuk istilah yang masih asing. Bedanya apa? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Maksudnya tiba-tiba atau tidak terencana bagaimana? Misalkan ada anak tidak mengerjakan tugas. Loh, kamu kok tidak mengerjakan tugas? Iya Pak, saya lupa. Ya udah, bersihkan kamar mandi atau menyapu di halaman. Itu adalah sifatnya sebuah hukuman. Itu adalah bersifat sebuah hukuman. Karena anak tidak dilibatkan tentang cara bagaimana menyelesaikan masalah, tidak mengerjakan tugas. Nah, itu bersifat sepihak. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Bedanya apa? Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya konsekuensi itu masih berhubungan dengan apa yang dilanggar. Misalkan apa? Mengotori meja. Oh, meja ini diorek-orek dulu, tip X, dicoret-coret menggunakan tip X. Konsekuensinya apa? Membersihkan. Jadi masih ada hubungannya dengan tindakan yang melanggar dengan konsekuensinya tersebut. Oke. Jadi itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian tadi hukuman mungkin tingkatannya di bawah konsekuensi. Naik sedikit adalah tingkatan konsekuensi. Dan di atasnya lagi adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya, misalkan tidak mengerjakan PR, jangan langsung kita berikan sanksinya atau kita berikan hukuman. Terlebih dahulu kita dari informasi dulu, kita validasi dulu. Kira-kira tidak mengerjakan PR-nya karena apa? Terus kita tawarkan kepada anak atau kita tanyakan kepada anak, kira-kira tindakannya itu sesuai dengan apa yang diyakini apa tidak? Maksudnya sesuai dengan apa yang diyakini atau tidak itu begini. Kira-kira kalau tidak mengerjakan PR itu melanggar aturan atau tidak? Nanti anak misalkan menjawab, iya Pak, melanggar aturan. Terus bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak mencoba mencari solusinya sendiri. Bagaimana? Terus gini, sebagai seorang guru kita memberikan pertanyaan lagi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Misalkan tidak mengerjakan PR. Oh, misalkan nanti murid menjawab, nanti akan saya kerjakan setelah istirahat. Itu boleh. Jadi bukan gurunya yang memberikan solusi. Guru memberikan arahan saja. Terus begitu juga dengan misalkan siswa mengalami keterlambatan. Guru tidak boleh serta-merta, oh berarti nanti malam kamu tidurnya harus jam 8 tidur, jam 4 harus bangun. Bukan seperti itu. Tapi kita tawarkan kepada anak, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi. Nanti anak akan bisa menjawab, oh nanti misalkan saya tidurnya tidak larut malam lagi Pak, misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya panjenengan, saya pun juga baru tahu tentang restitusi. Jadi di sini apa yang saya pelajari coba saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga untuk kedepannya kita dapat menerapkan praktik restitusi. Nah, ini terkait praktik restitusi. Kemarin sewaktu liburan saya memanggil 2 orang anak untuk mencoba mempraktikkan
restitusi. Nah, apa keuntungan penerapan restitusi ini? Salah satu keuntungannya yaitu murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Jadi bukan serta-merta terus guru pokoknya yang lebih aktif, tapi kita berikan kesempatan kepada anak untuk memberikan solusi untuk permasalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Oke. Misalkan seperti ini, dia siapa yang maju tak kasih permen. Itu mungkin untuk beberapa anak permen menarik, tapi bisa jadi anak tersebut di rumah sudah sering jajan permen, jadi tidak tertarik dengan hadiah atau iming-iming yang diberikan oleh gurunya, sehingga dia kalau disuruh maju ya tidak akan maju karena tidak tertarik dengan apa yang akan diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Oke. Murid menyadari atas tindakannya dan bertanggung jawab atas perilaku. Kemudian terkait kebutuhan dasar manusia. Pada umumnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang akan berusaha dipenuhi. Begitu juga dengan murid kita. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar. Ada kalanya misalkan murid tidak berangkat, terus besoknya ketika berangkat, kemarin kamu tidak berangkat berarti sekarang Pak Guru beri hukuman. Tidak boleh seperti itu. Kita harus gali dulu, kira-kira tidak berangkatnya karena apa? Oh, saya membantu bapak ibu saya cari nafkah, Pak. Kalau tidak saya bantu, tidak dapat nafkah atau tidak mendapat tambahan penghasilan, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang. Ada kalanya siswa yang kelakuannya menyimpang itu karena di rumahnya tidak mendapat perhatian atau kasih sayang, sehingga melakukan pelampiasannya di sekolahan. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Ini kadang sering terjadi di kelas kita, misalnya anak di dalam kelas kok mainan sendiri. Itu bisa jadi anak itu bosan dengan apa yang kita sampaikan atau suasana yang ada di kelas, sehingga dia butuh suasana baru. Kemudian yang keempat yaitu kesenangan. Kita sering menyaksikan atau melihat di kelas kita ada anak yang gojek sendiri, bermain sendiri. Penyebabnya apa? Mungkin salah satu pembelajaran yang kita sampaikan itu kurang menyenangkan, membosankan. Jadi anak mencari hiburan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan penguasaan. Kadang anak disuruh maju tidak bisa, tidak mau. Itu karena bukannya tidak mau, karena dia tidak bisa. Jadi dia perlu pendampingan khusus. Kemudian yang kelima yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ini dalam menghadapi persoalan kita harus pandai-pandai memposisikan diri kita. Apakah sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau bahkan yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Jika sebagai penghukum, biasanya langsung menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jika melanggar aturan, lari keliling lapangan 1 kali, atau langsung jelaskan orang deng-deng. Nah, misalkan seperti itu adalah bentuk hukuman verbal. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah.
menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri. Jadi anak itu dipanggil, terus seolah-olah anak itu dibuat merasa bersalah. Jadi bisa jadi posisi ini membuat anak merasa minder, merasa down. Kalau yang penghukum ini akibatnya juga sangat berbahaya karena anak juga bisa menjadi seorang pendulia. Wah, aku bisa dihukum Pak Buruan kon melayu-melayu menghubungi lapangan kelas 10. Nah, itu bisa mengakibatkan hal seperti itu. Kemudian sebagai teman bagus, tapi ada kalanya anak memiliki ketergantungan. Misalkan dari kelas 2 naik ke kelas 3, itu nanti anak, Pak, ya Pak Bulan ajar di kelas 3. Jadi seolah-olah anak tidak mau ditinggalkan, ingin diikuti terus. Ini buruknya posisi sebagai teman, anak menjadi terlalu bergantung. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Bagaimana posisi pemantau? Yaitu mengaitkan tindakan yang dilakukan murid dengan aturan yang berlaku. Contohnya bagaimana? Tindakan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Selalu menanyakan hal-hal seperti itu. Jadi mengaitkan antara tindakan dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi atau mencari ide-ide baru terkait solusi untuk mengatasi permasalahannya. Berikutnya yaitu penerapan posisi kontrol. Ini kaitannya dengan kegiatan segitiga restitusi juga, tapi ini kalau posisi kontrol itu cenderung kepada posisi seorang guru. Nah, bagaimana posisi seorang guru di kegiatan restitusi itu? Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa bisa diterapkan di semua jenjang, Pak? Bisa, tetapi tingkatannya berbeda. Kemudian berikutnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat secara sepihak. Peserta didik atau murid tidak dilibatkan dalam menyusun peraturan tersebut. Nah, murid ya hanya mengikuti saja. Misalkan dilarang makan di kelas, dia udah mengikuti tidak makan di kelas, tapi dia tidak sadar kenapa kok dilarang makan di dalam kelas. Nah, inilah yang digali dari keyakinan kelas, menumbuhkan kesadaran murid terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Pertimbangannya apa tadi? Yang pertama yaitu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini tadi seperti apa yang saya contohkan tadi, bahwa anak kita ajari untuk memahami makna dari setiap aturan yang kemudian kita buat menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Nah, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas. Jadi kita memberikan kesempatan anak. Pertama, kita tentukan membuat peraturan kelas terlebih dahulu.
Jadi masing-masing anak kita berikan kesempatan. Seperti pada gambar di sini, beberapa anak mengacungkan tangan untuk memberikan saran terkait peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas tersebut kemudian diubah menjadi bentuk keyakinan kelas. Nah, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu terkait segitiga restitusi. Dalam kegiatan segitiga restitusi ini meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, terus bagaimana rinciannya? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika siswa melanggar aturan, kita panggil, kita tanya, kenapa kamu dipanggil ke sini? Terus kita tanya lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kira-kira kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Jadi kita gali informasi terlebih dahulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, yaitu seperti tadi, menanyakan alasannya, alasan melakukan tindakan yang melanggar aturan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, kembali ke keyakinan kelas tadi, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Oh, untuk disiplin Pak, untuk datang tepat waktu. Berarti itu adalah keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Terus kita tanya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kita berikan kesempatan. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin dari SD Negeri 5 Bubur, calon guru penggerak angkatan 8. Bapak Ibu dan penggerak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini, saya mengambil 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu Isa tidak mengerjakan tugas ketika ditinggal rapat oleh Pak Burhan. Bagaimana praktik segitiga restitusinya? Mari kita simak video berikut ini. Bagaimana kabarnya dari Isa? Baik, sehat. Isa, ini kira-kira kamu tahu tidak mengapa Bulan panggil kamu ke sini? Memangnya kamu kemarin berada tidak? Kamu masuk, tapi tidak pulang ya. Jadi Isa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk dan tapi apa alasan kamu kok tidak kesalahan? Nah, ini kira-kira kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita tidak? Kira-kira keyakinan kelas yang mana? Selalu tergantung. Kemudian kamu punya solusi tidak untuk mengatasi masalah? Nah, terima kasih atas solusi yang kamu lakukan. Saya apresiasi, kok berapresiasi, kok dari
jadi nah sekarang kamu boleh balik istirahat. Demikian tadi praktik segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu Meme tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penerapan segitiga restitusi pada video berikut ini. Ya, kita masuk. Gimana nih kabarnya? Baik, sehat. Sehat. Nah, ini nih. Kira-kira kamu tahu tidak apa maksudnya manggil kamu ke sini? Kamu jangan mengikuti kegiatan Islam. Nah, ini nih, setiap orang pasti pernah melanggar aturan. Salah satunya yaitu mungkin tidak mengikuti kegiatan Islam. Tapi kenapa kamu kemarin tidak kegiatan Islam? Wah, pasti seru. Jalan-jalan ke jogja, mobil juga pasti senang kamu. Ya, jalan-jalan ke jogja. Terus kira-kira yang kamu lakukan itu sebenarnya atau tidak? Kamu tidak pamit dulu dengan pembina. Nah, kira-kira itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan? Kamu komentar dulu waktunya. Aku lagi. Oh, lain kali kamu mau ikut dulu kegiatan Islam, baru ikut ya. Bapak apresiasi terkait solusi yang kamu berikan. Terima kasih kamu sudah kamu kembali istighfar. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah tanggapan dari kedua siswa yang telah mempraktikkan kegiatan segitiga restitusi. Sekarang kita mau tanya dulu, kira-kira bagaimana perasaanmu setelah kita melaksanakan kegiatan segitiga restitusi? Ya, Isa, terima kasih. Masuk. Ini, Pak mau tanya dulu. Kira-kira bagaimana perasaan kamu setelah kita melakukan kegiatan segitiga restitusi ini? Saya sangat senang karena ketika saya bersama Pak Umar tidak marah kepada saya, tapi Pak Umar membantu saya mengatasi masalah. Ya, terima kasih. Demikian tadi praktik segitiga restitusi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum. Demikian tadi presentasi atau diseminasi dari saya terkait budaya positif. Untuk sesi berikutnya yaitu saya membuka sesi tanggapan terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, silahkan angkat tangan dan saya berikan kesempatan untuk. Materinya sangat bagus sekali Pak, karena memberikan saya pengetahuan lebih luas bagaimana cara menanggapi cara untuk kita menanggapi anak-anak, bagaimana kalau anak-anak tidak mengerjakan PR. Jadi saya lebih terbuka. Oh, bukan hanya dengan hukuman. Oh, bukan hanya memanggil siswa dengan cara memanggil siswa.
siswa. Gitu. Terima kasih Pak Burhan. Ya, mungkin ada tanggapan lain. Silakan. Monggo Bu Dewi. Betul sekali Pak Burhan. Materi yang Pak Burhan berikan tadi sangat bermanfaat bagi saya, terutama guru kelas, dalam membimbing anak-anak ke depannya. Karena selama ini mungkin saya memberikan hukuman ataupun sanksi kepada siswa itu belum bisa memberikan belum bisa memberikan pada anak bagaimana solusi terhadap anak dalam tanggapan apa yang telah diperbuat dalam tidak mengerjakan PR ataupun melakukan kesalahan. Terima Ya. kasih Pak Burhan. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Dewi. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Masih ada waktu. Kita Saya tidak akan menanggapi, tapi saya ingin menanyakan Iya. bagaimana solusinya untuk di sekolah ini kita apabila di kelas pada saat pembelajaran ada situasi yang ramai gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Iya. Teknik apa atau metode apa? Terima kasih Pak Abraham. Saya mau menanggapi terlebih dahulu terkait tanggapan dari Bu Dewi bahwa Bu Dewi selama ini baru menerapkan tahap sanksi atau hukuman dan konsekuensi mungkin. Itu juga sama seperti saya sebelum saya mengikuti kegiatan program guru penggerak, sama seperti Bu Dewi, biasanya saya juga memberikan sanksi dengan tujuan agar siswa tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Namun ternyata ketika belajar materi ini saya sadar ternyata ada kekeliruan terhadap apa yang saya lakukan dan hal itu sudah tidak relevan untuk memberikan hukuman. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Afgam, bagaimana cara mengatasi siswa yang ramai di kelas? Siswa ramai di kelas, berarti kan melakukan sebuah tindakan. Tindakannya yaitu ramai di kelas. Tapi kita perlu menggali motifnya dulu. Anak ramai di kelas itu motifnya apa? Pertama, ini baru kemungkinan bisa jadi anak itu merasa bosan dengan apa yang disampaikan. Jadi anak mencari kesenangan, salah satu kebutuhan dasar anak. Kemudian atau bahkan butuh perhatian. Wah, nak neng omah digatekke bapak ibu nak pas diulang Pak Abang, aku tak guyon bae mungkin digatekke Pak Abang. Kok biasanya aku diceruki. Nah, itu adalah salah satu motif-motif anak ramai di kelas. Dengan mengetahui motif tersebut, diharapkan kita punya solusi. Nah, seperti penyakit kita berikan obatnya. Lah, kalau misalkan masalahnya di kegiatan pembelajaran yang mungkin membosankan menurut anak, menurut kita mungkin ya sepertinya sudah bagus, tapi anak kok masih merasa bosan, berarti kita perlu menggunakan strategi ya. Kalau yang umumnya misalkan ceramah, kok bosan? Oh, seperti tadi pagi saya melihat anak-anak diajak keliling di luar kelas, itu pun ternyata anak juga merasa antusias. Itu adalah salah satu contoh-contoh cara menghilangkan kebosanan anak di dalam kelas. Ada kalanya anak juga merasa terkungkung, tidak bebas di dalam kelas. Terus pokoknya kelas dikancing, pokoknya apa rame juga rame, lapo pokoknya kancing. Nah, itu kadang anak juga merasa terkurung. Tentu sering ada anak yang Pak pipis, ya itu sering itu. Nah, itu bisa jadi itu motifnya karena dia ingin merasa kebebasan, tidak terikat. Iya, ada motif tadi mencari kesenangan karena ingin bebas, itu juga bisa menjadi salah satu motif. Jadi ketika kita mengetahui motif dari perilaku, nah diharapkan kita dapat memberikan obat yang tepat, solusi yang tepat. Gitu Pak Abang. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan, waktunya juga masih cukup. Minimal 1 jam.
Iya lah. Ini untuk kita praktekkan memang ini sangat bagus untuk dipraktekkan di kelas-kelas maupun di situasi di sekolah. Ya, coba Pak Guru nanti ini diulang kembali untuk memperjelas materi ini. Jadi ada istilahnya kesimpulan apa perbedaannya dengan hukuman, disiplin, restitusi, dan konsekuensi. Tadi kan belum ada disinggung tentang disiplin ya. Kan itu ada hukuman ya. Mengapa kalau ada hukuman? Apakah tidak disiplin atau gimana? Nah ini kan bisa diuraikan lagi Pak Burhan. Iya. Terima kasih atas pertanyaan atau tanggapan dari Pak Roji terkait disiplin ya, hukuman, kemudian konsekuensi. Langsung kita pergi ke contoh awal. Terkait tadi disiplin, karena kita sering memaknai disiplin itu harus sesuai dengan aturan. Itu pemahaman awal yang kita ketahui, tapi ternyata apa yang sudah saya ketahui ternyata ada perbedaan dengan apa yang saya terima selama mengikuti kegiatan guru pembela. Disiplin maksudnya yaitu anak itu mau atau mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Iya, mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jadi dalam bertindak, anak itu kita arahkan tindakannya itu sesuai dengan nilai kebajikan atau tidak. Jadi bukan terus disiplin itu mengaitkan, wah tindakanmu tidak sesuai aturan, tindakanmu sesuai aturan berarti kamu disiplin, tindakanmu tidak sesuai aturan berarti kamu tidak disiplin. Bukan seperti itu, tapi kita mencoba mengarahkan anak untuk menggali motif dari setiap tindakannya tersebut. Kemudian kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang tidak disukai anak, sesuatu yang tidak disukai anak atau yang tidak kita sukai, itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Contohnya apa tadi? Misalkan mengotori meja dengan berarti konsekuensinya harus atau menghilangkan pensil temannya. Kalau hukuman, kamu tidak boleh belajar di dalam kelas, kamu keluar, itu adalah contoh hukuman. Tapi kalau misalkan kamu mengganti pensil temannya, itu adalah bentuk konsekuensi. Nah kalau restitusi bagaimana? Kalau restitusi sebagai guru, kita menanyakan terlebih dahulu, kira-kira apa atau apa yang kamu lakukan. Misalkan anak, saya mematahkan pensil Budi, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Bisa jadi dia, oh saya meminta maaf Pak, meminta maaf. Apakah cukup itu atau ada yang lain? Kita berikan opsi pilihan yang lain. Ya, misalkan, oh iya Pak, nanti ketika istirahat saya beli pensil dan saya mengganti pensil yang saya patahkan atau saya hilangkan. Itu adalah contoh-contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, misalkan
misalkan kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini coba kita telah kita cermati. Mungkin yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang bisa menyebabkan atau menyebutkan alasannya kenapa kok masuknya hukuman, tidak konsekuensi. Tidak direncana. Oh iya, karena ini tidak direncanakan. Terlambat langsung saat itu juga tulis 100 kali. Nah, itu adalah salah satu bentuk tidak direncanakan. Jadi hal ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena ada kesepakatan. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Jadi dari sekian banyak keterangan ini atau persoalan-persoalan ini ternyata kita sudah tambah ilmu sedikit lagi untuk memahami, untuk mengerti mana yang disebut hukuman, mana yang disebut konsekuensi. Mungkin ini terkait tanggapan saya dari tanggapan Pak Roji. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan atau dari Pak Roji lagi menanggapi, monggo. Cukup Pak. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Bro. Iya. Ini ya contoh kejadian ya. Iya. Hello, mas sepeda. Dia itu sepeda orang lain. Inilah tabrak motor. Saya ngasih hukuman ya ke Hello. Jadi konsekuensinya kamu harus bertanggung jawab dan tidak ke sepedanya. Itu apakah sudah benar tindakan saya atau salah? Terkait benar atau salahnya kita telaah dulu. Misalkan jangan langsung serta-merta saya menyalahkan tindakannya apapun, enggak. Pokoknya kita coba refleksi dulu. Ya, kita refleksi dulu. Nah, kalau tindakan seperti Pak Ambon tadi itu masuknya hukuman, konsekuensi, atau bahkan restitusi. Kira-kira yang mana? Konsekuensi. Cenderungnya ke konsekuensi karena sifatnya juga satu arah tadi dari Pak Ambon, kamu harus mengganti sepeda yang rusak. Tapi sebenarnya Pak Ambon bisa meningkatkan posisi kontrolnya ke arah restitusi atau kegiatan restitusi, yaitu coba menawarkan solusi-solusi yang ingin disampaikan Elo. Misalkan, lo, kamu kan sudah merusakkan atau membuat rusak sepeda temanmu. Kira-kira apa yang akan kamu perbaiki atas tindakanmu? Bisa jadi misalkan dia minta maaf dulu atau minta maaf saja Pak. Mungkin Pak Ambon tanya lagi, ada yang lain. Misalnya dia, Pak cukup minta maaf saja. Mungkin Pak Ambon bisa menambah pertanyaan, enggak terus bagaimana dengan sepeda temanmu? Gitu. Jadi terkait salah atau tidaknya, di sini tidak ada yang salah, tapi antara ideal dan tidaknya. Mungkin apa yang dilakukan Pak Ambon sudah ideal, tapi lebih ideal lagi kalau sudah sampai tingkatan restitusi. Begitu Pak Ambon. Mungkin ada tanggapan lagi. Kak, berarti Ya. selama ini yang saya lakukan itu termasuk konsekuensi juga Kak. Seperti semisal tidak mengerjakan PR, Ya. itu saya minta anak-anak untuk menuliskan 20
bahasa Inggris. Tidak mengerjakan PR bahasa Inggris, saya minta untuk menuliskan 20 kosakata dalam bahasa Inggris. Dikumpulkan pada hari, misal tidak mengumpulkan hari Senin, saya minta mengumpulkan hari Selasa. Gitu bagaimana? Ya, konsekuensi Mas. Saya bertanya dulu. Itu terjadi secara tiba-tiba atau memang sudah ada kesepakatan? Oh, sudah ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, berarti itu termasuk konsekuensi. Selain itu juga terkait menulis kosakata bahasa Inggris, itu juga masih ada relevansinya dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bu Nisa. Gitu. Jadi menurut saya itu juga termasuk konsekuensi. Oke. Berarti bukan hukuman ya, konsekuensi. Tapi alangkah baiknya ditingkatkan lagi ke arah restitusi. Siap, insya Allah. Oke. Terima kasih Kak. Cukup. Cukup ya. Demikian presentasi dan sesi tanya jawab terkait budaya positif. Kemudian untuk selanjutnya saya mohon untuk Bapak Ibu merefleksi apa yang sudah kita pelajari atau kita bahas hari ini, kita diskusikan hari ini. Monggo, silakan angkat tangan atau ditunjuk satu persatu. Monggo, mungkin Pak Roji diawali. Terima kasih Pak Burhan untuk refleksi pada sesi ini tentang yang materi telah diberikan oleh Pak Burhan. Yang pertama, kita sudah mengetahui perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu karena ada yang tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi itu karena ada kesepakatan, dan kalau yang restitusi itu sudah ada istilahnya, ada berembuk antara yang salah dan yang dengan yang menjadi pemberi hukuman, Pak. Iya. Cukup Pak. Cukup Pak. Iya. Terima kasih untuk refleksi dari Pak Roji. Berikutnya mungkin Bu Dewi, silahkan merefleksi. Kira-kira mana yang menarik? Gitu aja. Yang menarik ini emang semua. Menarik semua. Emang bagus dalam itu tadi perbedaan antaranya sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Tapi ada beberapa siswa ini elo lagi nih. Lagi dari saya, Mbak Rika yang akan menghadapinya. Dengan restitusi. Untuk elo itu udah, walaupun kita secara tidak sengaja mungkin kita udah beberapa kali atau sering melakukan restitusi juga ya. Walaupun sebelumnya kita tidak tahu apa itu restitusi, tapi kita udah melakukan. Seperti itu, tidak mengerjakan PR. Awalnya kan tidak mengerjakan PR, otomatis langsung ya udah nanti pas istirahat cuci. Enggak, itu belum sampai seperti itu, belum sampai seperti itu. Tapi makan bakso. Pokoknya nanti pas istirahat, kamu tidak istirahat, tapi kamu harus mengerjakan PR itu. Oke Bu, oke. Tapi kenyataannya begitu saya masuk setelah istirahat, zone. Karena anaknya mesti langsung muncul seperti itu. Kemudian saya tawarkan kepada teman-temannya juga, gimana caranya seperti itu, kasih hukuman Bu. Hukumannya apa kayak gitu. Kadang kan kalau melakukan kesalahan mungkin bertengkar atau apa, kadang kan beberapa kali lah saya kasih hukuman bersih ke kamar mandi, kan pikir saya kan biar mereka jijik nanti, biar nggak melakukan kesalahan. Tapi si Elo ya nggak peduli. Pokoknya tetap dilakukan. Oke, fan-fan aja. Belum saya tunjuk Elo kalau udah tahu melakukan kesalahan, bersih kamar mandi Bu. Oke, kayak gitu. Waduh. Terus iya. Itu udah kan iya. Terus kemudian akhirnya setelah ini nggak berhasil, hukuman secara langsung nggak bisa, terusan konsekuensi masih seperti itu, saya tawari. Terus pengenmu apa lo? Pengenmu apa lo? Kayak gitu. Senjata air. Iya. Senjata pamungkas. Terus akhirnya lo pinginnya seperti apa kayak gitu.
teman-temannya yang mengusulkan Elo juga ya bersihkan kamar mandi nggak apa-apa Bu. Terus akhirnya gimana Cah? Hukuman kira-kira yang tepat untuk Elo itu apa? Bersihkan kamar mandi satu kali kesalahan 5 kali Bu. Elo jawab siap. Dengan PD-nya. Iya siap. Silakan Bu Nis berikan nanti ya. Mendapat warisan. Dan terus Bu, Nah itu gimana caranya? berarti belum terselesai. Bingung. Iya pas setiap kali melakukan kesalahan ya udahlah. Kadang saya kan ya bosen juga nyuruh kamar mandi kan saya Malah kamar mandi ini sudah terlalu bersih kan? betul sekali. Teman-temannya itu malah suka bertepuk tangan, asik kamar mandinya bersih Maksudnya seperti gini itu. Bu, dari Elonya sendiri Bu, ditanya mau pengennya seperti apa? Iya tadi lo tuh pengennya bersihkan kamar mandi, oke siap kayak gitu. Itu kan dari teman-teman. Dari Elo sendiri juga Oh. oke siap. Oh, berarti dia memilih solusi justru Memberitahu hukuman. minta hukuman. Iya, itu. Berarti ada keunikan Tapi, sebenarnya. ya karena dia setelah diberi hukuman kan otomatis dia memotong waktu dia untuk belajar di kelas. Nah, kita pun kadang kalau saya sendiri ya kalau ingin menjelaskan tentang materi yang menurut saya agak sulit atau baru itu mau nggak mau kan harus nunggu Elo. Iya. Nah, Itu sudah coba digali motifnya itu kenapa kok seperti itu? Motifnya kan tadi Bu Dewi menyebutkan iya tidak mau pilih Dihukum. membersihkan kamar mandi agar memotong waktunya dia untuk belajar. Berarti kan secara tidak langsung dia itu menghindari pembelajaran. Iya. Nah kira-kira ada masalah apa dengan Elonya atau pembelajarannya? Nah, gitu. untuk Elo itu nggak hanya mata pelajaran itu, tapi hampir semua mata pelajaran, entah itu matematika atau apa emang Iya. seperti itu. Tapi kalau yang lainnya juga enggak. Tapi untuk anak itu toh itu. Nah, iya berarti kan gini, kita perlu evaluasi apakah masalahnya itu di mana? Apakah memang di Elonya atau memang di dalam kelasnya, di pembelajarannya? Nah, untuk itu saya nggak kurang begitu paham banget. Mungkin saya udah sering, Elo kan melakukan yang namanya bertengkar dengan teman itu, Elo itu udah kita semua udah tahu ya. Iya. Elo itu seperti apa. Melakukan kesalahan di kelas itu udah hal yang mungkin bodoh. Nah, pernah itu udah sering saya nganu, tapi untuk yang akhir-akhir ini saya sama sekali mungkin Elo kemarin tuh melakukan bertengkar sampai membuat temannya itu ada yang benjol, ada yang anu, terus sampai yang coret-coret baju semua bajunya bertinta itu kok saya rasa mungkin Elo karena merasa kurang perhatian entah itu mungkin dari rumah atau dari sekolah sendiri. Kalau dari sekolah saya sudah berusaha untuk mendekati Elo, bahkan melakukan kesalahan pun untuk akhir-akhir ini saya nggak pernah memarahi Elo. Justru saya dekati kadang sendiri, kamu tuh kenapa, kamu kenapa kok gini-gini seperti itu. Emang waktu saya dekati untuk seperti itu Elo nangis kan? Iya nggak nangis kayak gitu, hanya saja pasti mengeluarkan air mata. Untuk Elo itu sampai mengeluarkan air mata. Jadi, Tapi dia nggak bisa menjawab, hanya diam saja. iya. Dari Ini perlu Pak, praktek restitusi nanti segitiga Restitusinya ya, Pak. Kita cari permasalahannya, Motif-motif. kita coaching dulu apa motif-motifnya karena tidak mau mengikuti pelajaran, dia kok pengennya mau dihukum, itu lah. Tapi kalau disuruh keluar nggak mau Pak. Oh. Pengennya di dalam. Kalau pas dia selesai melakukan kesalahan, ya udahlah kalau memang Elo silahkan kerjakan PR di luar atau apa seperti itu. Kadang saya nyuruh seperti itu. Tapi anaknya nggak mau, tetap dekem di dalam kelas itu. Mogok. Iya, kalau saya amati dari apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, bahwa Elo itu sudah diberikan hukuman, tidak ada efek. Tapi ketika ada pendekatan secara personal, ternyata juga perasaannya dia itu juga mengena. Iya. Buktinya apa? Mengena. Dengan
tadi sampai nangis juga kalau diajak Berkaca-kaca. itu secara tidak langsung itu ada sesuatu yang mengena di dalam hatinya. Nah, mungkin menurut saya itu butuh konsistensi pendampingan juga dengan tentunya tadi segitiga restitusi tadi. Tadi segitiga restitusi mungkin ada beberapa tahapannya. Mungkin kita juga pernah melakukan tapi tidak tahu namanya. Selain itu, mungkin kita melakukan tapi hanya di beberapa langkah saja, tidak secara keseluruhan. Nah, untuk menurut saya itu lebih ke pendekatan personal. Ya, saya mengibaratkan seperti ini saja. Batu saja yang keras bisa hancur dengan tetesan air yang lembut terus menerus. Jadi kita pendekatan secara halus dengan terus menerus, kita harapkan kerasnya hati Elo tadi dapat luluh dengan pendekatan dari Bu Dewi atau pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Itu Ibu Dewi. Terima kasih Pak Bunda. Sudah menyampaikan unek-uneknya selama berapa? 2 tahun ya mengajar. 2 tahun. Iya. Nah, sekarang diwariskan kepada Bu Rika. Bu Rika. Anda baru 2 minggu ada unek-unek tersendiri tentang Elo atau dengan yang lainnya? Semoga dengan bertambahnya kedewasaan Elo, bertambahnya usia, Elo bisa lebih dewasa dalam menentukan sikap. Baru 1 minggu. Maksudnya baru 1 Belum minggu aja ya? udah. Belum. Sampai ulang kayaknya udah maksudnya. Iya. Monggo Bu Rika refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Oh, terima kasih sebelumnya untuk saya merasa senang ya Pak, karena lebih tahu mana yang baik untuk siswa-siswa yang melakukan kesalahan, harusnya hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Kita bisa menempatkan hal itu pada anak-anak yang melakukan kesalahan itu. Jadi lebih menambah saya wawasan baru untuk menerapkan hal seperti ini. Senang Pak. Sebelumnya tapi kita sebenarnya itu sudah melakukan restitusi. Iya, saya nggak tahu. Nggak tahu namanya dan langkah-langkahnya apa. Yang penting sekiranya menurut kita benar ya udah kita lakukan gitu. Iya. Oh, itu namanya restitusi. Oh iya. Sekarang baru tahu. Jadi ada istilah-istilah baru. Ya, pembelajaran ada istilah sama ini. RPP ganti CP pokok. Iya, kadang cuma ganti istilah. Bagus ganti jalur. Monggo mungkin Pak Ambon. Ya, oke. Ayo monggo. Yang ingin disampaikan apa yang kita pelajari hari ini? Monggo. Sudah tadi. Oh sudah. Monggo Pak Ben. Pokoknya semua tak beri kesempatan. Monggo bisa. Terakhir penutup. Ya, terima kasih Pak Burhan dari diskusi ini. Jadi saya lebih memahami bagaimana yang lebih baik dalam mengelola kelas, dalam menanggapi siswa dengan ciri khas masing-masing. Jadi bisa lebih berdekatan dengan anak, lebih paham bagaimana anak karakter ini saya harus menerapkan ini. Terima kasih Pak Burhan, cukup. Ya, terima kasih atas refleksi dari Bapak Ibu. Oke, udah penutup aja ya, 2:30. Oke. Ya. Coba tiba berikan. Ya, demikian diseminasi tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini saya memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.